Perang Bubat. Perang Bubat merupakan penyebab terjadinya perselisihan antara Jawa dan Sunda. Masih ada kalangan yang meyakini mitos-mitos dan larangan pasca Perang Bubat, walaupun sudah 7 abad berlalu. Mitos orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa pun berawal dari kisah Perang Bubat tersebut. Dewasa ini, kisah Perang Bubat digugat kebenarannya. Beberapa pihak yang menyatakan bahwa Perang Bubat merupakan kisah fiktif yang dibuat oleh Belanda untuk mengadu domba Jawa dan Sunda. Namun, di sisi lain terdapat pihak yang masih tetap dalam pendiriannya bahwa Perang Bubat merupakan kisah nyata. Dalam episode kali ini, kita akan mengulik lebih dalam tentang kebenaran mengenai Perang Bubat. Apakah Perang Bubat hanya sekedar fiktif? Atau memang Perang Bubat merupakan kisah nyata yang penuh intrik memilukan? Jadi, mari kita kaji. Kita Kaji merupakan platform dalam membingkai sebuah kegelisahan bagi kita yang hidup di zaman ini dalam mengungkap fakta dan mitos-mitos sejarah leluhur. Pada Selasa Wage, sebelum tengah hari tanggal 13 bagian terang bulan, Badra tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi, telah terjadi sebuah peristiwa yang mempengaruhi sejarah Jawa Dipa di masa depan. Peristiwa tersebut berawal dari niat hati Hayam Wuruk untuk mempersuting Dewi Citra Resmi atau Dyah Pitaloka, anak dari Raja Sunda. Kerajaan Sunda sendiri merupakan tetangga dari Kerajaan Majapahit yang belum tunduk terhadap kekuasaan Majapahit. Hayam Wuruk tertarik terhadap kecantikan Dyah Pitaloka yang dilihatnya di sebuah lukisan. Oleh karena itu, Hayam Wuruk menyuruh seorang mantri pergi ke tanah Sunda untuk melamar Dyah Pitaloka. Sang Raja Sunda Linggabuana senang karena putrinya dipilih oleh Raja Majapahit yang tersohor namanya itu. Tak lama kemudian, mereka bertolak menuju Majapahit, disertai banyak iringan berupa 2000 kapal besar dan kecil. Sesampainya di Majapahit, rombongan kerajaan Sunda berkemah di lapangan Bubat. Orang-orang Sunda bangga bahwa seorang putri raja akan menjadi ratu resmi imperium paling kuat di Nusantara. Bagi mereka, perkawinan itu berarti awal dari persekutuan di antara kedua belah kerajaan tersebut. Namun, Hulu Balang Majapahit, Sang Mahapatih Gajah Mada, dengan dingin dan menghina menghancurkan segala harapan mereka. Dari awal, dia sudah menentang perkawinan itu, yang dia anggap merendahkan martabat tuannya. Dia menunjukkan kepada orang-orang Sunda bahwa dia hanya akan membiarkan mereka mempersembahkan sang putri kepada harem istana sebagai upeti dari raja bawahan kepada raja junjungan. Tidak ada perkawinan, hanya akan ada upacara penerimaan, di mana Yang Mulia Raja Majapahit akan dengan rela hati menerima putri itu sebagai salah satu dari istrinya yang banyak. Orang-orang Sunda yang bangga akan kemerdekaan mereka menolak keputusan itu. Bangsawan-bangsawan Sunda lebih memilih mati daripada dihina. Perang antara Majapahit dan Sunda tidak dapat dihindari. Perang tersebut terjadi di lapangan Bubat. Dan karena kerajaan Sunda kalah jumlah, Mahapatih Gajah Mada dan prajuritnya berhasil meluluh lantakan pasukan Sunda. Tidak ada yang selamat. Namun, ada dua versi tentang apa yang terjadi kepada sang putri Dyah Pitaloka, yaitu salah satunya adalah sang putri bunuh diri di samping ayahandanya. Peperangan antara kerajaan Majapahit dan Sunda yang terjadi di lapangan Bubat
terdokumentasi dalam beberapa naskah kuno, di antaranya adalah Serat Pararaton, Kidung Sunda, Naskah Wangsakerta, dan juga cerita Parahyangan. Namun, kisah peperangan tersebut tidak tertulis dalam kitab Kakawi Negara Kertagama sebagai sumber rujukan sejarah Kerajaan Majapahit. Dan sampai saat ini, belum ditemukan prasasti atau inskripsi apapun yang mengisahkan tentang Perang Bubat. Karena itu, kebenaran Perang Bubat masih perlu dipertanyakan. Tentunya, bila kita ingin mengetahui lebih dalam apakah Perang Bubat itu nyata atau mungkin sebaliknya hanya sekedar cerita fiktif, kita perlu menelaah sumber-sumber naskah kuno yang berkaitan dengan Perang Bubat. Pararaton. Salah satu naskah kuno yang mengabarkan Perang Bubat adalah Kitab Pararaton. Kitab Pararaton adalah salah satu karya sastra Kerajaan Majapahit yang ditulis dalam bahasa Jawa Kawi. Isinya memuat tentang sejarah raja-raja Kerajaan Singasari dan Majapahit. Pararaton diduga ditulis sekitar tahun 1481 hingga 1600 Masehi. Di bagian akhir dari halaman Kitab Pararaton, pengarang Pararaton yang belum diketahui namanya tersebut menulis tanggal penyelesaian Pararaton, yaitu pada tanggal 3 Agustus 1613 Masehi. Dan karena detail tersebut, Kitab Pararaton diduga karangan VOC. Namun, perlu kita telisik lebih dalam. Pakar asal Belanda C. Siebert mengungkapkan bahwa secara keseluruhan isi Pararaton terlalu banyak menggabungkan unsur supranatural dan realitas, sehingga tidak dapat dianggap sebagai fakta-fakta sejarah. Terlebih lagi, beberapa penanggalan dan urutan raja yang terdapat dalam Pararaton memang berbeda dari Kitab Negara Kertagama yang menurut para ahli lebih bisa dipercaya dan lebih valid. Sementara, beberapa sejarawan lain masih menerima kesejarahan Pararaton pada tingkat tertentu, dengan memperhatikan kesamaan yang terdapat pada sumber sejarah lainnya. Sejarawan Jejeras membandingkan beberapa prasasti dan naskah babat Tanah Jawa dengan Serat Pararaton. Perbandingan tersebut menunjukkan kesamaan-kesamaan yang jelas dalam karakter, struktur, dan fungsi teks-teks tersebut, serta kesamaan dengan teks-teks histografi Melayu. Menurut Sri Wintala Ahmad, Serat Pararaton digubah saat Sultan Agung memerintah Mataram Islam. Pada masa itu, Sultan Agung mulai melakukan ekspansi wilayah kekuasaan di Jawa, terutama di daerah Surabaya yang belum dikuasai. Dari uraian tersebut memunculkan perkiraan bahwa Serat Pararaton digubah untuk tujuan politis dari pihak tertentu yang ingin mengadu domba antara Jawa Timur dan Jawa Barat melalui kisah Perang Bubat, yang mana ada dua pihak berbeda yang diperkirakan adalah Sultan Agung atau VOC. Namun, menurut salah satu pengamat sejarah, Serat Pararaton terlalu rumit bila digubah oleh VOC karena bahasa Jawa yang digunakannya. Dari uraian tersebut, tentunya kami berasumsi apakah mungkin VOC bekerja sama dengan Sultan Agung dalam mengubah Serat Pararaton. Akan tetapi, sejarah mencatat beberapa kali Sultan Agung dan Mataram menyerang VOC di Batavia. Ataukah mungkin Serat Pararaton digubah oleh Sultan Agung sendiri? Yang kedua, Kidung Sunda. Kidung Sunda merupakan karya sastra yang digubah dengan menggunakan bahasa Jawa Pertengahan dan ditemukan di Bali. Namun, belum jelas di manakah Kidung Sunda digubah, apakah di Jawa atau di Bali. Secara pasti, naskah Kidung Sunda digubah setelah tahun 1540 Masehi. Bila kita menyimpulkan isi dari Kidung Sunda itu sendiri, naskah ini khusus menceritakan Perang Bubat.
secara garis besar, naskah Kidung Sunda menggunakan gaya bahasa yang lugas, lancar, serta tidak berbelit-belit, masuk akal, dan kemungkinan besar kejadiannya faktual. Namun, ada beberapa kejadian di naskah Kidung Sunda bertentangan dengan sumber sejarah primer Kerajaan Majapahit, yaitu Kitab Kakawi Negara Kertagama, seperti tentang wafatnya Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Bila benar Kidung Sunda digubah tahun 1540 Masehi, tentunya VOC belum datang ke Nusantara dan mempengaruhi terciptanya naskah Kidung Sunda. Namun perlu diingat juga, pada tahun 1540 Masehi, Kerajaan Majapahit sudah runtuh. Jadi, naskah Kidung Sunda sulit dijadikan acuan karena adanya rentang waktu terjadinya Perang Bubat di tahun 1357 Masehi dengan tahun digubahnya Kidung Sunda di tahun 1540 Masehi. Yang ketiga, cerita Parahyangan. Naskah kuno berikutnya yang menggambarkan Perang Bubat adalah cerita Parahyangan. Naskah cerita Parahyangan digubah sekitar tahun 1580 Masehi. Aksara yang digunakan dalam cerita Parahyangan adalah Sunda. Secara keseluruhan, cerita Parahyangan berisi mengenai sejarah Kerajaan Sunda sampai awal Kerajaan Islam di Jawa bagian barat berkuasa tahun 1579 Masehi. Sudut pandang cerita Parahyangan dalam menggambarkan Perang Bubat berbeda dengan Serat Pararaton dan Kidung Sunda. Perbedaannya, yang ditemukan dalam cerita Parahyangan adalah Dyah Pitaloka Citra Resmi menginginkan menikah dengan orang Jawa dibandingkan dengan orang Sunda. Seperti halnya kedua naskah sebelumnya, cerita Parahyangan digubah 223 tahun dari waktu terjadinya Perang Bubat. Oleh karena itu, sulit dijadikan sebagai sumber primer. Yang keempat, naskah Wangsakerta. Naskah Wangsakerta atau disebut juga naskah Pangeran Wangsakerta dirumuskan oleh Pangeran Wangsakerta dengan mengadakan perkumpulan besar lintas daerah untuk membentuk panitia penulisan sejarah dan menyusun naskah tersebut sekitar abad ke-17 Masehi di Keraton Kasepuhan Cirebon. Naskah Pangeran Wangsakerta yang menyebutkan tentang Perang Bubat, salah satunya adalah Pustaka Raja-Raja di Bumi Nusantara Parwa II Sanggrah IV. Namun, banyak sejarawan modern menganggap terdapat beberapa kejanggalan mengenai kebenaran naskah tersebut. Arkeolog sekaligus ahli epigraf Bukhari mengamati karya naskah-naskah yang dihasilkan Panitia Wangsakerta seperti Pustaka Raja-Raja di Bumi Nusantara dan Negara Kertabumi. Menurut beliau, tulisan dalam naskah tersebut meskipun menggunakan aksara Jawa kuno sebagaimana huruf yang umum di abad ke-17, tetapi sejatinya tulisan itu meniru penulisan aksara kuno dengan gagal. Naskah Pustaka Raja-Raja di Bumi Nusantara hanya meniru bentuk-bentuk huruf lama itu, tetapi jauh dari berhasil. Mestinya, analisa atas tintanya dapat memperlihatkan kapan naskah yang ada sekarang ini ditulis. Selain itu, selisih perbedaan tahun penyusunan naskah Wangsakerta di abad ke-17 Masehi dengan peristiwa Perang Bubat di tahun 1357 Masehi membuat naskah tersebut sulit dijadikan sebagai acuan sejarah peristiwa Perang Bubat. Menurut sejarawan Agus Arismunandar, dalam kajian sejarah kuno, terdapat peringkat data yang keabsahannya harus diperhatikan dengan benar. Ada sumber data yang sangat kuat dan ada data yang sangat lemah, sehingga tidak bisa digunakan untuk menyusun histografi. Peringkat data tersebut sebagai berikut. Yang pertama, prasasti sezaman. Kedua, tinggalan arkeologis. Tiga, sumber karya sastra sezaman. Keempat, berita asing sezaman. Kelima, sumber karya sastra dari zaman kemudian. Keenam, mitos dan legenda. 7. Kajian dan interpretasi dari para ahli.
Berdasarkan uraian di atas, bila kita hubungkan dengan Perang Bubat, belum ditemukan prasasti dan tinggalan arkeologis serta sumber karya sastra dan berita asing sezaman yang mengisahkan Perang Bubat. Di sini, Perang Bubat baru dikisahkan di sumber karya sastra dari zaman kemudian. Karya sastra Kidung Sunda yang tahun digubahnya lebih dekat dengan tahun kejadian Perang Bubat pun terlampau perbedaan waktu sekitar 183 tahun. Bila kita melihat sumber karya sastra sejaman, seharusnya Perang Bubat yang terjadi di tahun 1357 Masehi bisa tercatat dalam karya Gubahan Empu Prapanca di tahun 1365 Masehi. Namun, dalam naskah Negara Kertagama, karya Empu Prapanca tersebut tidak menyinggung sama sekali mengenai peristiwa Perang Bubat. Negara Kertagama lebih mengisahkan kejayaan Majapahit. Oleh karena itu, menurut Velke, Empu Prapanca kehabisan kata-kata pujian untuk negeri kampung halaman rajanya di Jawa. Bila kita ingin menarik kesimpulan secara perspektif pribadi, apakah mungkin Empu Prapanca sengaja tidak mendokumentasikan kejadian Perang Bubat karena hal tersebut merupakan sebuah aib dan awal kemunduran sejarah kerajaan Majapahit? Dan jika ada pertanyaan, kenapa perspektif kami itu bisa muncul? Karena ada pepatah menarik yang sangat populer yang diucapkan oleh mantan Perdana Menteri Britania Raya, Sir Winston Churchill, yaitu "History is written by the victors." Sejarah ditulis oleh para pemenang. Jadi, menurut teman-teman, apakah pada peristiwa ini Majapahit adalah seorang pemenang? Silahkan tuliskan di komentar. Namun sekali lagi, perlu digarisbawahi bahwa itu adalah asumsi dari tim kita kaji. Perang Bubat bisa saja menjadi kisah otentik bila kedepannya ditemukan sumber sejarah primer yang mengisahkan Perang Bubat. Untuk saat ini, ada baiknya kita kembalikan ke diri kita masing-masing, apakah Perang Bubat itu benar-benar terjadi. Bila memang meyakini bahwa Perang Bubat itu nyata, seharusnya kita bijaksana menyikapi hal tersebut karena hal tersebut sudah terjadi 7 abad yang lalu. Dan lagi pula, pada masa keruntuhan kerajaan Majapahit sekitar abad ke-15, banyak pengungsi dari Majapahit memutuskan untuk pergi ke ibu kota kerajaan Sunda Galuh, yaitu Kawali. Dewa Niskala sebagai raja menyambut dengan baik. Bahkan, kerabat Prabu Kertabumi dari Majapahit yang bernama Raden Babirin menikah dengan putri dari Raja Dewa Niskala. Sementara itu, Raja Dewa Niskala menikah dengan salah satu pengungsi dari Majapahit. Boleh kalian tahu siapa Raja Dewa Niskala? Raja Dewa Niskala adalah anak dari Prabu Maharaja Linggabuana, Raja Sunda yang gugur di Perang Bubat. Jadi, dapat diasumsikan sepeninggalan Prabu Maharaja Linggabuana yang gugur dalam Perang Bubat, sudah ada pernikahan antara Sunda dan Jawa. Oleh sebab itu, mari sedikit demi sedikit kita hilangkan sikap pesimis dan paranoid antara kedua belah suku bangsa, yaitu Jawa dan Sunda, demi masa depan yang lebih baik.